for your love. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, ya bahagia buat kita semuanya. Alhamdulillah kita hadir di sini di VOS TV SMA Negeri 1 Mojosari. Ada di program Ngopi Ngobrol Inspiratif, dan tamu spesial kita yang sudah hadir di VOS TV ya Bapak Agus Sutanto ya, SEMSI, betul ya. Beliau adalah Kepala BNN Kota Mojokerto. Apa kabar Pak Agus? Baik, terima kasih Bapak. Pagi ini diundang di VOS TV SMA 1 Mojosari. Iya, sehat Pak Agus? Amin, alhamdulillah. Itu yang utama Bapak, sehat itu. Yang utama memang sehat itu tadi ya. Bener nggak Pak Agus bahwa sehat itu harus tanpa narkoba gitu Pak? Ya jelas loh Pak, itu masa orang sehat kalau kena narkoba jadi kayak apa nanti? Harus terbebas dari penyalahgunaan narkoba. Iya, berarti narkoba itu kan sebuah bencana ya, yang luar biasa. Saya teringat begini Pak Presiden kita Bapak Prabowo itu kan kenceng banget suaranya juga. Korupsi, judi online. Nah, salah satunya adalah narkoba. Ini harus diberantas gitu ya. Betul, mungkin Pak Presiden berpikir bahwa peredaran narkoba itu sudah sedemikian parah. Seperti itu Bapak ya, betul. Iya, separah apa ini Bapak? Nah, gini, terima kasih Pak Bambang. Memang ini pencegahan bahaya narkoba itu menjadi salah satu prioritas kinerja Pak Prabowo ini. Bahkan Presiden sebelumnya juga seperti itu. Memang permasalahan narkoba bukan hanya permasalahan BNN saja. Ini melibatkan seluruh stakeholder. Semua pemangku kebijakan. Tapi kayaknya Pak Presiden ini lebih kenceng kayaknya. Betul Bapak. Kenceng gitu ya kayaknya. Karena apa? Narkoba itu merusak segala sendi-sendi kehidupan Bapak itu. Makanya beliau sekarang membentuk Des Anti Narkoba itu karena apa? Untuk memberantas semua permasalahan narkoba yang ada di negeri ini. Apalagi narkoba kan banyak menyasar pada kalangan usia pelajar Bapak itu kan. Makanya beliau itu kan pelajar. Istilahnya estafet pembangunan negeri ini kan. Nanti kalau pelajarnya kena narkoba bagaimana untuk menyongsong Indonesia Emas 2045 nanti Bapak? 2045 ya Pak ya. Kalau sekarang ini generasi mudanya itu hancur karena narkoba, nggak ada harapan Pak. Nah itu tadi. Iya. Nah untuk Kabupaten Mojokerto, kota, kabupaten, dan sampai Jombang itu seperti apa Pak kondisinya? Betul Bapak, saya selaku Kepala BNN Kota Mojokerto membawai Kabupaten Mojokerto dan Kabupaten Jombang. Di 3 wilayah tersebut, ya memang permasalahan narkoba ya terus ada. Makanya kami meminta semua pihak untuk bersama-sama bagaimana menyelamatkan ketiga wilayah tersebut yang menjadi zonasi kami. Memang selama ini trennya walaupun sedikit pasti naik terus itu tadi. Makanya salah satu Bapak terus, itu. Bapak, ya? Makanya di sini kami selalu didukung oleh BNN Provinsi Jawa Timur untuk bersama-sama bagaimana menyelamatkan generasi muda dari bahaya penyalahgunaan narkoba itu tadi Bapak itu. Narkoba sedemikian dahsyatnya peredarannya ya Pak ya. Yang membuat sedemikian dahsyatnya peredaran narkoba itu apa sih Pak sebetulnya gini, itu Pak Bapak. Ya? Istilahnya narkoba kalau tidak ada permintaan pasti nanti tidak akan laku kan. Nah itu tadi permintaan tetap tinggi kan. Apalagi menghadapi namanya mau pergantian tahun ini. Ya seperti tahun-tahun sebelumnya pasti nanti permintaan terus meningkat. Biasanya untuk kan istilahnya pesta akhir tahun tak apa. Ini kami di BNNK jajaran wilayah Jawa Timur ini bersama-sama dengan Pak Kepala BNN Jawa Timur bagaimana menjadikan Jawa Timur menjadi Jawa Timur sangar, sadar akan bahaya narkoba itu tadi kan. Sangar. Iya, istilahnya kami melakukan upaya dengan semua pihak bagaimana meminimalisir permasalahan. Nah, ini kan Jawa Timur salah satu daerah yang bahaya itu Madura kan. Perintah dari Pak Kepala BNNP, ayo bersama-sama kita menjalin komunikasi dengan komunitas-komunitas masyarakat Madura. Salah satunya di Kota Mojokerto sini. Di Mojokerto ada namanya IKAMA, Ikatan Keluarga Madura. Itu nanti kita ajak semua masyarakat Madura, ayo bersama-sama melakukan upaya pencegahan bahaya narkoba, melakukan kegiatan-kegiatan yang kami lakukan Pak itu tadi. Narkoba ini itu jadi susah diberantas Bapak ya. Itu kan mesti harus ada suplai kan Pak. Tanpa ada suplai itu saya yakin kan tidak ada narkoba Pak. Meskipun ada demand Pak, ada permintaan ya, tanpa ada suplai.
Nah, suplai ini memang murni dari dalam negeri kah ataukah mungkin dari luar negeri, Pak? Iya. Baik, memang kalau nggak ada penyuplai nggak mungkin narkoba masuk ke negeri ini. Nah ini kan banyak Pak dari negara tetangga yang memasuk narkoba itu masuk ke wilayah kita. Satu sisi masyarakat Indonesia sangat besar sekali kan jumlah penduduknya itu tadi 200, lebih kurang 278 juta jiwa. Itu merupakan potensi yang sangat itu merupakan pasar yang sangat potensial kan bagi para sindikat untuk menyebarluaskan narkoba ke negeri ini. Akhirnya dengan segala cara Bapak ya. Dari luar negeri masuk ke Indonesia ya. Lewat penyelundupan itu ya. Lewat enggak tahu lewat kapal kah atau saya pernah ada cerita bahwa enggak tahu itu bentuknya kapsul atau apa ditelan Bapak. Betul Bapak. Seperti itu. Pernah. Sampai senekat itu Bapak ya. Pernah waktu itu ada modus yang dilakukan oleh seorang warga negara asing untuk memasukkan narkotika jenis sabu dimasukkan dalam pil dan ditelan dalam perut Pak. Itu tadi sudah banyak modus yang dilakukan. Pernah waktu itu ada Pak. Anak bayi yang sudah meninggal, perutnya dibelah, di situ sabu dimasukkan, dikirim itu. Memang seorang sindikat narkoba itu tidak manusiawi itu tadi Pak. Banyak cara yang mereka lakukan. Kreatif juga. Nah ya, itu. Makanya kreatif jelek loh. Kita sebagai negara besar ini harus mengantisipasi itu tadi yang pertama. Kenapa sindikat itu gencar-gencar masuk ke negara kita untuk menyebar luaskan itu tadi narkobanya karena jumlah penduduk yang besar. Terus istilahnya penegakan hukum yang masih belum memberikan efek jera. Ini Pak, penegakan hukum yang masih belum memberikan efek jera bagi para penyalahguna narkoba itu tadi. Pak, ini bisa dijelaskan lebih rinci lagi maksudnya seperti apa ini Pak? Nah ini kan Bapak ya istilahnya banyak sekali kasus narkoba di negeri ini. Bahkan di lapas lebih di lapas ini seluruh Indonesia ya lebih dari 72% itu kasusnya kasus narkoba itu tadi Pak. Nah ini lapas selama ini bertransformasi harusnya membina warga binaan kasus narkoba, dia bertransformasi menjadi pengendali warga binaan tersebut itu untuk sindikat dalam negeri maupun luar negeri. Itu yang menjadi tantangan kita itu. Saya ulangi lagi. Jadi oke lah ini ada yang ketangkap. Iya. Mungkin bandar kah atau pengedar gitu ya. Iya. Akhirnya dihukum, di penjara ya. Dimasukkan ke lapas gitu ya. Nah, di dalam lapas itu bisa mengendalikan. Nah, selama ini bisa Bapak itu bahkan ya di awal tahun ini 2024 kami BNN Kota Mojokerto menangkap kasus narkoba mereka dalam persidangan di pengadilan negeri Mojokerto. Kami ada informasi masuk ke kami barang narkoba masuk ke dalam persidangan. Akhirnya setelah kami lakukan penggerbekan dan penangkapan itu akhirnya kami lakukan interogasi. Kamu dari mana dapat barang ini, narkoba ini? Pak, kami dapat dari dalam lapas kelas 2B Mojokerto. Itu udah begitu dia menyebutkan kita lakukan istilahnya penggerbekan dalam lapas. Akhirnya satu kena mengaku. Akhirnya satu lagi mengaku, dari warga binaan itu satu. Akhirnya ada 4 tersangka, satu yang dalam persidangan di PN Mojokerto dan 3-nya yang sedang menjalani hukuman di dalam lapas. Itu kan sudah jelas kan? Makanya lapas bertransformasi untuk bisa mengendalikan narkoba itu tadi. Pak, berarti kalau toh harus ada yang dibenahi Pak. Kayaknya ini berarti banyak yang harus dibenahi ya Pak ya. Betul Bapak. Semua yang menyangkut narkoba berarti kudu didandani kabeh gitu ya. Kayaknya Pak Prabowo kenceng ya Pak ya. Benar. Didandani itu berarti semua ini harus dibenahi betul. Ya. Karena narkoba itu tidak memandang status apa Pak. Dia pegawai negeri kena, polisi kena, jaksa kena, hakim kena, TNI kena, masyarakat biasa kena, ulama kena, semua itu tadi. Dan ancaman hukumnya udah jelas di dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 itu. Sebentar Bapak ya. Ini ada satu pertanyaan yang menggelitik ya. Kayaknya narkoba itu sudah menyasar semua lini kayaknya. Iya betul Bapak itu. Nah kalau seperti ini apa bisa diberantas Pak? Nah makanya kita sebagai APH aparat penegak hukum kan, istilahnya BNN menjadi leading sektor, istilahnya untuk pemberantasan penyalahgunaan narkoba. Kita mengajak semua
Iya, lini, semua stakeholder. Memang banyak oknum-oknum yang terlibat. Itu bagaimana kita membersihkan oknum-oknum itu tadi. Nah, sekarang bagaimana kita yang masih bersih ini menyelamatkan seluruh masyarakat Indonesia jangan pernah sampai terkena oleh penyalahgunaan narkoba itu tadi, Bapak. Ya, itu. balik sedikit aja Pak. Pada saat orang ini di penjara, itu biar hati ya gak jerah Pak. Tetap bisa berbisnis Bapak. Memang. Lah ini loh Pak. Akhirnya betul apa yang jangan sampaikan tadi ya, bahwa hukum ini kayaknya belum menimbulkan efek jerah. Betul. Iya ya, nek gak jerah-jerah ya tambah. Kenapa narkoba selalu marak di negara kita? Salah satunya itu tadi, Bapak, itu tadi. Terus jalur masuk. Pak, bentar ya. Iya. Yang itu tadi didandani nggak Pak? Yang Siap, maksudnya pasti kami selaku kami mengawasi Pak. Kita mendandani kasarannya. Manakala ada anggota yang terlibat, istilahnya sanksi dari pimpinan udah jelas Bapak itu. Sanksi hukum, pemecatan dan pemidanaan itu sudah ada itu. Makanya kita itu sekarang benar-benar membenahi, apalagi arahan dari Bapak Presiden kita itu semua masalah narkoba, judi online, mafia, baik tambang, minyak, tanah, yang lain tuh dibabat sekarang ini. Oke Bapak, misalnya ada oknum dari BNN misalnya ya, yang terlibat, berarti dibabat juga Pak? Sudah jelas Bapak, dibabat sudah. Ya? Pasti. Ada polisi misalnya yang terlibat juga, babat juga Pak ya? Itu. Misalnya ada oknum dari lapas tadi semua gitu. Bapak itu Dibabat juga iya. Pak? Makanya ini kan sudah dari pucuk pimpinan udah bagaimana kita melakukan pembersihan, tidak pandang bulu. Sekarang namanya itu tidak ada namanya orang yang kebal hukum. Siapa yang salah pasti dijatuhkan sanksi itu tadi. Kalau saya melihat kencengnya jenengan menyampaikan kayak ini serius banget Pak. Ya memang kita saya harus kayak gitu Pak. Pak. Kalau kita tidak memulai, siapa lagi untuk memberantas masalah narkoba ini Pak? Ya, kalau saya sih Pak sudah ya usia hampir 60 Pak. Gitu ya. Sudah sebentar lagi expired. Tapi yang kita pikirkan mungkin bukan generasinya Pak Agus tapi ya, generasi anak-anak kita Bapak, cucu-cucu kita itu paling tidak ke depan. Target kita Indonesia tahun 2045 Indonesia emas menjadi itu. Indonesia emas, itu paling tidak boleh gagal Bapak. Dan gagalnya andaikan istilahnya apa ya Pak, tidak boleh gagal, salah satunya adalah lewat narkoba kayak seperti ini Bapak. Pak, yang narkoba itu menyasar sampai usia berapa sih Pak? Memang Pak, narkoba itu tidak memandang istilahnya usia, semua dibabat. Tuh Bapak Bambang tadi bilang ya, 60 bisa juga kena itu tadi. Bahkan tapi saya enggak loh Pak. Enggak loh ya. Belum lama dari BNN Provinsi Jawa Timur istilahnya menemukan anak usia 10 tahun sudah menggunakan narkoba di Madura. Sangat miris sekali. Saya ditanya, usia SD kan Pak itu? Iya Pak, ditanya, dari kapan kamu kena? Dari usia 9 tahun. Iya. Ini akhirnya Pak Kepala BNNP istilahnya memposting itu tadi. Istilah kondisi real di negeri ini. Bahkan Pak, saya di akhir 2023 di Kota Mojokerto ada salah satu pelajar SMP kelas 3 sudah menggunakan narkoba itu tadi. Kayak gitu ya Pak. SMP kelas 3 Pak. Saya kok curiga Pak, anak yang usia 9 tahun tadi masih SD itu dia mengonsumsi narkoba gitu Pak. Mungkin belum tahu kalau itu narkoba. Nah ini kan banyak Pak. Barangkali loh ya. Saya pernah waktu melakukan kunjungan dinas ke Sumatera Utara, ada namanya pil minion. Itu menyasar anak balita usia 4 tahun. Aduh, nah, 4 tahun Bang. Anak 4 tahun, bayangkan bagaimana seorang sindikat bandar ini untuk merecoki anak-anak usia balita. Dengan harapan apa? Jangan sampai generasi muda Indonesia itu nanti akan menjadi generasi yang unggul. Salah satunya dengan dicekoi oleh namanya narkoba itu tadi. Sedemikian parah, sedemikian luar biasanya itu ya. Oke Pak, kita ngomong narkoba. BNNK ini yang diurusi ini Mas kita narkoba ini singkatan apa bukan ya Pak? Narkoba, narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya. BNN itu berarti Badan Narkotika Nasional. Oh, narkotika gitu ya Pak ya. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Itu tadi. Pak, biar agak santai Pak. Iya. Kencang sekali tadi ya. Karena semangatnya itu tadi Pak. Bagaimana kita istilahnya menggaungkan perang terhadap penyalahgunaan narkoba. Saya sering kan juga Pak Paroni menyampaikan semangat gitu ya. Saya tadi juga ikut semangat Bapak. Memang harus gitu Pak. Kita harus semangat
Ayo Bapak, biar agak santai sedikit lah monggo. Ayo diminum itu ya. Kita ngomong soal narkotika dari BNNK gitu ya. Iya. Pak, ini saya cerita pribadi aja Pak, tapi kepada Pak Agus kan gak masalah gitu ya. Ngomong soal narkotika Bapak ya. Saya ini mohon maaf Pak ya. Saya sering membawa narkotika Bapak. Oh iya Bapak. Pada waktu saya ke mall gitu kadang-kadang ke tempat rekreasi Terawas, Pacet gitu, saya memang sering membawa narkotika itu. Ketemu petugas Pak, ketemu pegawai BNN Pak, gak apa-apa itu, senyum-senyum aja. Ketemu polisi gitu Pak, tahu kalau saya membawa narkotika, itu tetap senyum Pak, gak apa-apa gitu. Tapi mungkin gak perlu dipermasalahkan sih, mungkin narkotika yang saya bawa ini kan juga baik hatinya juga gak apa-apa. Itu kan ponakan saya Pak gitu loh. Yang pertama namanya Narko, Sunarko sih Pak. Kemudian yang kedua itu Tika. Cantika, tapi panggilannya Tika lah. Saya manggil narkotika gitu. Gak apa-apa ya Bapak itu saja. Iya Pak. Oke Bapak. Sekarang upaya apa yang dilakukan ya? Saya tadi kan udah paling tidak ada gambaran sedemikian parahnya, luar biasanya peredaran narkotika. Semua lini kena dan banyak hal yang harus dibenahi. Ya. Nah, oke. Upaya dari BNN khususnya BNN Kota Mojokerto yang meliputi juga kabupaten dan Kabupaten Jombang. Kabupaten Mojokerto dan Kabupaten Jombang. Ini apa Bapak? Ini salah satu upaya kita untuk meminimalisir peredaran narkoba di Kota Mojokerto, Kabupaten Mojokerto sama Kabupaten Jombang, yaitu kita bentuk namanya Kelurahan Bersinar. Kelurahan Bersinar salah satu istilahnya penyumbang prevalensi penyalahgunaan narkotika secara nasional. Masyarakat desa itu Pak. Bentar, Kelurahan Bersinar. Ada singkatannya apa? Iya. Apa itu? Bersinar. Bersih narkoba. Oh, Kelurahan Bersih Narkoba. Kelurahan Bersih narkoba gitu Pak ya. Iya. Ini di wilayah Kota Mojokerto ada 18 kelurahan. Kami sudah bentuk 8 kelurahan. Memang setiap tahun sesuai alokasi anggaran kita bentuk 2 kelurahan. Nah, kami mendorong untuk Kabupaten Mojokerto dan Kabupaten Jombang untuk mengalokasikan anggaran itu tadi untuk dibentuk juga desa bersinar, Pak. Karena apa? Sekarang narkoba itu masuk juga ke desa-desa, ke kampung-kampung. Makanya di sini kami meminta para pemangku kebijakan. Saya sudah ketemu oleh Pak PJS Bupati Mojokerto, Pak Jajuli juga PJ Bupati Jombang untuk bersama-sama ayo kita melakukan upaya pencegahan bahaya narkoba itu tadi. Karena di 2 tempat tadi kan belum ada BNNK-nya, Pak. Akhirnya kami istilah menggandeng semua pemangku kebijakan di 2 kabupaten tersebut, Pak. Nah, di desa-desa tadi ya, Pak. Itu yang direkrut siapa, Pak? Target apakah generasi muda saja itu ataukah karang tarunanya atau seperti apa? Nah, ini contoh di Kelurahan Bersinar di Kota Mojokerto. Di situ kita saya bersinergi dengan Pak Lurah. Tentunya kami sowan dengan Pak PJ Wali Kota. Nah, itu juga ada alokasi anggaran dari pemerintah kota, Pak. Nah, kedepannya ini sudah berapa tahun juga anggaran desa tertinggal itu PDTT itu bisa diarahkan untuk pemberdayaan masyarakat desa untuk penanggulangan bahaya narkoba itu tadi, Pak. Nah, tahun ini kami di BNN diminta istilahnya untuk pengisian data IKRN, Indeks Kawasan Rawan Narkoba seluruh Indonesia. Tapi itu memang benar-benar dilakukan dalam arti bukan sekedar data Bapak ya? Tidak nggih. Kita memang benar-benar melakukan bukan kegiatan. Sekedar data, kami sudah melakukan ada berapa desa yang kami bina, bukan ada sekedar itu, bukan. Kita terjun langsung ke sana. Bagaimana manakala ada indikasi mencurigakan di desa tersebut, laporkan ke kami, akan kami tindak lanjuti. Di situ kan ada Pak Kepala Desa, Pak Babinsa, Pak Babin Kamtipmas. Di situ juga nanti ada istilahnya dari pihak Polsek juga, Koramil, bersama-sama kita berjenjang. Ya selama ini Pak, yang kami lakukan ungkap kasus itu banyak berasal dari laporan masyarakat karena masyarakat sendiri yang tahu kondisi real di lingkungannya itu tadi. Saya khawatir begini Bapak, maksudnya begini, peredaran narkoba itu kan ada yang bilang kayak angin gitu ya. Kayak angin itu maksudnya terasa ada memang, tapi gak ketok, gak kelihatan jaringannya yang begitu rapi. Iya, saya yakin juga sudah sampai ke desa. Jelas sudah. Pada saat itu dilakukan pembinaan, iya. Kadang-kadang dia nyamar melok lu jero kuno. Gitu loh Pak. Kadang-kadang saya seperti itu Bapak ya, kadang-kadang itu ya.
sampai sedemikian rapinya kadang-kadang seperti itu Bapak. Ya ya. Kemudian untuk selama ini bagaimana? Sudah dievaluasi hasilnya seperti apa Bapak? Ya, kami Bapak sampai terjun langsung ke lapangan, ke desa-desa, bahkan di sini di Kuripan Sari daerah Pacet Pak. Kan itu kan selainnya daerah pinggiran, masuk hutan kan, di Trawas. Di sana juga permasalahan narkoba juga marak Pak itu. Nyampe ke sana juga kan. Makanya kami di sini itu tidak menyasar hanya wilayah perkotaan, kami sampai ke desa-desa, ke kampung-kampung itu juga Pak tadi itu. Sampai di Jombang itu di daerah Wonosalam yang notabene berbatas langsung dengan hutan. Narkoba juga masuk ke sana Pak itu. Sampai pernah saya sowan ke Pak Kiai Tebu Ireng, Pondok Pesantren Tebu Ireng. Pak Kiai bilang, "Pak, makam Gus Dur yang selama ini ibaratnya dikeramatkan, di situ sebagai transaksi narkoba juga Pak." Akhirnya kami minta Pak Kapolres, Pak Eko Bagus, Kapolres Jombang, dan Kasat Narkoba untuk dilakukan tracing, untuk dilakukan istilah penelusuran di makam Gus Dur. Akhirnya berhasil, ditemukan suami istri pengedar di makam Gus Dur itu tadi Pak. Bayangkan, makam seorang presiden itu kan dijadikan transaksi narkoba itu tadi. Sudah nggak mengerti etika sama sekali. Makanya tadi kan orang kalau sudah bermain narkoba, otaknya sudah nggak ada otak yang positif itu tadi kan. Dampak narkoba itu Pak. Pak, dampaknya gila-gilaan itu. Saya baru ngomong gitu, dia sudah nyaut. Itu memang benar-benar dampaknya luar biasa Pak ya. Narkoba itu merusak semua organ tubuh itu tadi. Apa yang rusak Pak? Nah, pertama itu otak. Orang kalau sudah menggunakan narkoba itu neurotransmitter, saraf pusat otak itu udah hancur. Dia tidak mempunyai logika berpikir secara positif. Kalau otaknya sudah rusak Bapak, kayaknya apa yang bisa diperbuat oleh orang ini kayaknya udah nggak ada Bapak. Nggak bisa. Udah rusak. Itu menjadi sampah masyarakat. Tapi kami dari BNN itu selain untuk pemutusan jaringan, kita memberikan edukasi. Kami juga diberikan hak untuk merawat, memulihkan orang yang sudah terpapar oleh narkoba. Padahal mereka itu sudah ibaratnya sampah masyarakat. Jadi kan berarti pencegahan juga Pak. Pencegahan jelas, istilah pemberantasan jelas. Terus rehabilitasi itu juga Pak. Ada 3 ya Bapak ya. Itu. Nah, terus pemberdayaan masyarakat. Jadi manakala ada kawasan yang sudah merah, sudah istilahnya zona merah terkait dengan narkoba, kita bagaimana pendekatan dengan tokoh-tokoh masyarakat, ulama, atau istilahnya masyarakat yang setempat itu untuk dijadikan daerah hijau melalui pemberdayaan masyarakat melalui life skill, dilakukan pelatihan sesuai dengan bidang kemampuan mereka itu tadi. Sibuk dengan kegiatan yang positif sehingga mereka akhirnya tidak sampai terjerumus ke narkoba gitu. Itu tadi. Oh iya Pak, ini kan VOS TV SMA Mojosari, ini ada juga VOS radio di sana itu juga. Sekarang lagi siaran itu ya. Nah, ini monggo jenengan bisa manfaatkan yang ada di sana, barangkali melakukan penyuluhan atau pembinaan atau apapun itu bisa. Anak-anak kami ini ada di sana lagi, yang sekarang lagi siaran itu ada di sana Pak. Baik, radio SMA 1 Mojo. VOS ya, VOS. Voice of Semansa Mozar gitu Bapak ya. Baik Bapak, terima kasih istilahnya istawarannya nanti kami dari BNN Kota Mojokerto akan memberikan PSA Public Service Advertising itu kan, memberikan informasi kepada masyarakat luas melalui radio itu tadi Pak itu. Harapan yang kita tumbuhkan adalah kepada generasi muda, remaja, terutama yang masih ada di sekolah Bapak bangku contohlah SMA gini ya. SMA Mojosari atau SMA yang lain juga ini Bapak ya. Ini kan mengkhawatirkan Bapak. Betul. Mereka masih labil Bapak. Memang narkoba itu menyasar kebanyakan anak-anak usia belia. Contohnya adik-adik SMA itu karena mungkin karena usia masih labil. Kalau sini nggak ada nggak yang sini? Nggak ada ya? Ya, mudah-mudahan tidak ada satupun yang terkena. Karena apa? Kalau sudah kena narkoba sekali, itu akan menjadi malapetaka seumur hidup dan akan menghancurkan masa depannya Pak itu. Pak, tolong kami ini kan tidak tahu Bapak ya. Yang tahu, saya guru bahasa Inggris Bapak. Yang pelajari memang ilmu bahasa Inggris sama ilmu siaran kayak begini Bapak ya. Tanda-tanda. Nah, itu anak yang kena narkoba. Itu barangkali. Dengan tahu itu barangkali Bapak Ibu guru nanti bisa mendeteksi lebih dini Bapak. Ya, tapi jangan sampai kalau yang pakai tes itu kan kita nggak punya alat Bapak itu. Ciri-ciri seseorang terkena narkoba ya itu pasti yang kelihatan jelas dari perilakunya.
Mungkin selama ini dia bersosialisasi dengan rekan-rekannya kan. Secara positif tahu-tahu dia sudah menggunakan, dia istilahnya menyendiri, mengurung diri. Dan pasti prestasi sekolahnya pasti anjlok. Karena otaknya rusak. Karena otaknya rusak dan dia manakala ada tugas-tugas dari pihak sekolah pasti selalu diabaikan. Biasanya dia harus rajin mengerjakan tugas, tahu-tahu dia karena tadi otaknya sudah hancur, dia sudah nggak memikirkan sekolah lagi itu tadi kan. Apa agak menarik diri gitu atau gimana? Pasti agak menarik diri dan hati-hati. Biasanya orang yang sudah menggunakan narkoba itu kebiasaan nyolong itu pasti dia lakukan. Karena apa? Untuk memenuhi kebutuhan itu tadi, yaitu untuk beli narkoba. Kalau sudah nggak punya duit, dari mana lagi? Dia pasti nyolong itu tadi. Hati-hati. Dan manakala ada teman-teman, istilahnya sebayanya yang tahu, kok sekarang teman saya seperti kayak gini, langsung didekati. Kalau kita sebagai teman sebaya kita harus dekati Pak itu. Oke Bapak. Misalnya kan nih, sebuah sekolah gitu Bapak ya. Kami tadi misal mendeteksi barangkali anak ini kena narkoba, masalah gitu ya. Apa yang harus kami lakukan Bapak? Pertama, langsung dilakukan pembinaan dan kalau bisa hubungin kami dari BNN Kota Mojokerto untuk dilakukan bagaimana tindak lanjutnya itu tadi. Nah, seandainya dia sudah menggunakan dalam tahap coba-coba, bisa kita lakukan asesmen. Gunanya asesmen ya istilahnya seberapa jauh kamu menggunakan narkoba, maksudnya berapa lama, narkoba jenis apa saja yang kamu konsumsi, dan dari mana kamu dapatkan seperti itu narkoba itu. Jadi nanti kami bisa kembangkan Pak. Penting. Nah, setelah itu kalau memang dia masih coba-coba, bisa kita lakukan rehabilitasi rawat jalan dan tidak istilahnya mengabaikan dari pendidikan. Dia tetap harus mengikuti pendidikan juga itu tadi Pak. Ada jadi pendampingan seperti itu. Pendampingan. Nanti baik pendampingan dari orang tua sendiri, pendampingan dari pihak sekolah, dan pengawasan dari kami dari BNN Kota Mojokerto untuk pemulihan si anak tersebut. Oke Bapak, ya kayaknya ini hampir akhir dari ngobrol kita gitu Bapak ya. Oke Bapak, harapan jenengan apa sih Bapak? Paling tidak ada beberapa hal yang perlu jenengan harapkan barangkali dari segi hukum, dari segi biar mereka itu jerah seperti apa, kemudian dari segi anak-anak kita sebagai harapan masa depan bangsa seperti ini itu seperti apa Bapak ya? Saya selaku Kepala BNN Kota Mojokerto mengharapkan kalau ada istilahnya kasus penyalahgunaan narkoba itu ditindak sesuai hukum yang ada, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Di situ sudah ada yang menjeratnya, baik penyalahguna, baik pengedar maupun baik bandar itu. Itu sudah berat belum Pak? Itu kalau yang paling berat memang hukuman mati Pak itu. Wah. Nah itu yang memang benar-benar kalau memang mereka mengarah ke sana itu. Betul. Terus yang mati, kedua, kita perlu menyelamatkan bagi masyarakat yang belum terpapar. Bagaimana menyelamatkan mereka jangan sampai istilahnya kecanduan oleh narkoba itu tadi. Narkoba hanya legal digunakan di negara kita, yaitu satu untuk kepentingan medis dan satu untuk kepentingan pengembangan dunia ilmu pengetahuan yang melalui riset-riset itu tadi. Namanya kalau yang di masyarakat itu kan penyalahgunaan. Ya, itu yang tadi. Bisa menggunakan sebetulnya dengan dosis yang pas hanya pengawasan dokter itu tadi. Dokter itu tadi untuk Bapak, medis Pak. Iya itu tadi. Gitu. Jadi nggak ngawur gitu ya. Sekali mencoba itu akan menjadi malapetaka seumur hidup karena akan sifatnya edik narkoba itu akan nyandu terus Pak itu kan. Pasti dosisnya pasti akan meningkat. Itu tadi. Nah, bagaimana kita menyelamatkan, memberikan edukasi kepada masyarakat luas bahwa penyalahgunaan narkoba itu sangat berbahaya dan jangan pernah sekalipun menggunakan narkoba. Seandainya menggunakan narkoba itu hanya untuk kepentingan medis itu tadi. Di BNNK itu itu ada juga rehabilitasi kan Pak ya? Rehabilitasi rawat jalan Pak. Ada pendampingan gitu ya. Itu sementara yang kemarin-kemarin itu adakah yang dirawat di sana dan pengguna narkoba yang kelas berat seperti itu Pak? Nah kalau saya udah kelas berat kita rujuk ke itu rehabilitasi rawat inap karena kami tidak mempunyai rumah rehabilitasi rawat inap. Maksud kami barangkali itu yang dirawat sedemikian sengsaranya seperti itu Bapak. Barangkali kalau ada kegiatan di sekolah itu sebagai contoh Pak. Ya, memang orang kalau sudah terpapar narkoba secara
ya sudah kecanduan sekali dan parah itu dilakukan di rumah rehabilitasi rawat inap, Pak. Kalau untuk wilayah Jawa Timur biasanya kami rujuk ke Rumah Sakit Jiwa Menur dan Rumah Sakit Jiwa Lawang Malang. Nah, mungkin anak-anak itu coba-coba sekali karena memang belum tahu bahwa akibatnya sedemikian dahsyatnya, sedemikian parahnya itu. Nah, itu barangkali anak yang seperti ini perlu informasi itu tadi, Bapak ya. Jadi kami tunggu Bapak, barangkali nanti ada iklan layanan masyarakat itu ya, kita buat bareng di VOS Radio gitu. Atau kapan lagi barangkali seandainya tidak Bapak, anak buah Bapak yang secara kontinu nanti podcast di sini juga kami persilakan gitu Bapak ya. Oke. Terima kasih Pak Agus ya. Terima kasih Pak Bambang, kami sudah diundang gunanya untuk menyebarluaskan informasi terkait dengan pencegahan bahaya narkoba ke semua lini. Mudah-mudahan dengan sekilas informasi tadi bisa memberikan pencerahan bagi masyarakat Mojokerto, Raya, Jombang dan masyarakat Jawa Timur pada umumnya dan Indonesia. Terima kasih Pak Bambang. Dan narkoba bener-bener itu lenyap dari Indonesia gitu Pak. Amin, itu yang kita harapkan. Semangatnya Pak harus tadi, itu kan. Pak Prabowo tadi juga semangat kayak gitu. Saya kasih. ikut semangat. Insya Allah dengan etikat baik kita narkoba bener-bener bisa kita berantas. Amin. Sekali lagi matur sembah nuwun Pak Agus atas kehadirannya di VOS TV SMA Negeri 1 Mojosari. Kawan VOS, ini akhir dari ngopi kita, ngobrol inspiratif dengan Bapak Agus. Ketemu lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.